Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agi Fairunisa. Pada kali ini kita akan belajar mengenai IPA pada modul ke-6 untuk SD. Nah, dan pada judul kali ini kita bawa unit tentang pernapasan pada manusia dan juga hewan. Yang pertama kita belajar mengenai pernapasan pada manusia. Nah, bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, jadi dari pengertian ini kita bisa ambil ada dua fase dalam bernapas ya. Yang pertama adalah inspirasi atau proses menghirup napas, yaitu mengambil oksigen. Dan yang kedua adalah ekspirasi atau proses mengeluarkan nafas atau membuang karbon dioksida. Nah, ini ada beberapa organ pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah lubang hidung. Nah, ini merupakan tempat udara masuk dan juga di dalam hidung ini terdapat rambut-rambut halus yang bisa digunakan untuk menyaring. Dan pada hidung juga terdapat yang namanya konka untuk menyesuaikan suhu, ya, untuk menghangatkan udara. Kemudian udara masuk ke pangkal tenggorokan, kemudian masuk ke tenggorokan atau ke trakea. Dan di sini selain disalurkan, juga terjadi penyaringan kembali, yaitu digunakan silia di sana ya. Jadi di sana selain terjadi penyaluran, ada juga penyaringan. Kemudian dari trakea udara ini disalurkan ke dalam cabang tenggorok atau kita sebut sebagai bronkus yang mengarahkan pada paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Nah, sebelum masuk pada paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri, cabang tenggorokan ini bercabang menjadi cabang bronkus, yaitu bronchiolus. Nah, pada bronchiolus baru disalurkan pada yang namanya alveolus. Ini terdapat pada paru-paru. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen yang tadi kita hirup dengan karbon dioksida dari seluruh tubuh yang dialirkan oleh darah. Nah, setelah terjadi pertukaran, oksigen akan diserap oleh tubuh, kemudian si karbon dioksida yang tadi diterima oleh si alveolus akan dikembalikan ke organ-organ yang tadi dilalui dengan jalur yang sebaliknya. Selanjutnya, ada pernapasan pada ikan. Nah, ikan tidak seperti manusia ya, ikan bernapas menggunakan organ khusus yaitu insang. Kecuali pada paus dan lumba-lumba, karena keduanya bukan merupakan Pisces ya, keduanya adalah mamalia, sehingga berbeda alat pernapasannya dengan ikan yang biasa kita temukan di air tawar. Kemudian insang digunakan untuk mengikat oksigen yang terlarut pada air dan menukarkannya dengan karbon dioksida yang dikeluarkan. Nah, bisa dilihat di sini ya gambarnya, bahwa air masuk kemudian diserap atau ditelan, kemudian disaring melewati celah-celah insang yang ada di samping kepalanya, lalu dikeluarkan lagi. Sedangkan oksigen yang tadi diterima dari oksigen terlarut dari air itu diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan ke seluruh tubuh ikan. Nah, ikan memiliki 4 buah insang, dan insang merupakan lembaran-lembaran halus yang ditutupi oleh penutup insang atau operkulum. Nah, selain insang, ikan juga memiliki organ aksesoris berupa gelembung renang yang digunakan untuk mengatur gerak dan juga menyimpan udara. Selanjutnya, pernapasan pada katak. Nah, katak memiliki 2 alam, ya, dapat hidup di 2 alam. Yang pertama adalah air dan yang kedua adalah daratan. Nah, pada saat katak berada di air, maka alat pernapasannya sama dengan ikan, yaitu insang. Nah, jadi pada saat kecebong menggunakan insang, sedangkan pada saat dewasa dia menggunakan paru-paru dan juga kulitnya yang lembab untuk bernapas. Nah, selanjutnya pernapasan pada burung, utamanya menggunakan paru-paru dan organ secara lengkapnya. Yang pertama ada hidung, kemudian batang tenggorok, cabang batang tenggorok, paru-paru dan juga kantong udara. Nah, kantong udara ini merupakan alat bantu pernapasan pada burung, berfungsi untuk menyimpan cadangan udara yang digunakan saat dia sedang mengepakkan sayapnya. Nah, sedangkan saat dia sedang hinggap atau dia saat sedang melayang, tidak mengepakkan sayapnya, maka akan mengisi kembali udara ke dalam si gelembung-gelembung udara tersebut. Selanjutnya, ada pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah ini tidak memiliki organ khusus seperti pada ikan maupun pada hewan yang lainnya. Nah, cacing tanah ini menggunakan seluruh permukaan kulitnya untuk bisa menyerap oksigen ke dalam tubuhnya. Nah, cacing bernapas menggunakan seluruh permukaan tubuhnya. Pada kulitnya ini terdapat banyak pembuluh darah dan juga menghasilkan lendir sehingga kulitnya ini jadi basah. Nah, kulit yang basah ini ternyata memudahkan oksigen yang
terikat ya, memudahkan oksigen terikat dari udara sehingga bisa lebih mudah diserap oleh cacing. Nah, gas sisa pernapasan juga sama dikeluarkan melalui kulit atau permukaan tubuhnya. Nah, selanjutnya ada beberapa gangguan pernapasan yang bisa kita kenal pada manusia ya. Yang pertama adalah influenza, memiliki gejala berupa demam, sakit kepala, dan bahkan ada yang sampai bersin atau batuk. Penyebabnya adalah virus, namun pada virus influenza ini sangat cepat bermutasi sehingga vaksin dinyatakan tidak terlalu efektif untuk penyakit influenza. Kemudian cara untuk mencegahnya adalah menghindari kontak dengan penderita flu, dan untuk penderita flu-nya itu sendiri sebaiknya melakukan banyak istirahat, meminum banyak air, mengkonsumsi buah dan sayur segar, terutama yang mengandung vitamin C sebagai antioksidan. Yang kedua adalah batuk. Nah, batuk ini merupakan proses dalam sistem pernapasan kita yang terjadi saat benda asing masuk ke silia tenggorokan, sehingga ada mekanisme untuk mengeluarkannya kembali. Nah, itu terjadilah batuk. Penderita yang mengalami batuk sebaiknya menutup mulutnya dengan sapu tangan ataupun dengan tisu sehingga tidak menyebarkan virus-virus ataupun kuman-kuman lainnya ke orang sekitarnya. Nah, penderita batuk bisa menggunakan campuran air hangat dengan sesendok madu dan juga jeruk nipis untuk bisa sedikit melegakan tenggorokannya. Nah, yang ketiga, penyakit pada sistem pernapasan adalah bronkitis. Bronkitis ini merupakan radang pada cabang batang tenggorok yaitu bronkus, yang gejalanya yaitu batuk dan mungkin disertai darah, napasnya pendek, dan juga nyeri pada bagian dada. Nah, penyebabnya bisa virus ataupun kuman lain atau penyebab lain seperti rokok. Nah, yang keempat, penyakit pada pernapasan manusia adalah TB atau tuberkulosis. Biasanya tuberkulosis ini menyerang paru, namun ternyata bisa menyerang bagian-bagian yang lainnya. Gejala orang yang terkena tuberkulosis adalah batuk, bahkan sampai ada yang berdarah, dan biasanya batuknya dalam jangka waktu yang lama. Berat badannya turun secara drastis dan nafsu makannya menjadi berkurang. Penyebab dari penyakit tuberkulosis ini adalah suatu bakteri yang disebut sebagai bakteri Mycobacterium tuberculosis. Biasanya menyebar melalui ludah penderita, sehingga tidak disarankan berbagi suatu benda yang ada ludah penderitanya dengan orang yang sehat. Kemudian yang terakhir adalah asma. Asma merupakan penyempitan saluran pernapasan yang biasanya merupakan penyakit bawaan, bukan karena lingkungan yang ada di sana. Gejala dari asma adalah sesak napas, ada juga yang sampai batuk, dan napas pendek. Penyebabnya berbeda-beda setiap orang. Pemicunya ada yang berupa debu atau bulu, ada juga yang karena makanan atau stres. Nah, itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.